Jakarta, 24 Juni 2025, situasi di Timur Tengah mengalami eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah Amerika Serikat resmi terlibat langsung dalam konflik antara Iran dan Israel. Keputusan Presiden Donald Trump untuk memerintahkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran telah mengubah dinamika perang regional menjadi konflik internasional yang berpotensi membawa konsekuensi global. Pada hari Minggu dini hari, Amerika Serikat menyerang beberapa fasilitas nuklir Iran yang strategis, termasuk Fordow, Natanz, dan Isfahan. Operasi militer ini dilaksanakan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 Spirit yang dilengkapi dengan bom penghancur bunker booster, berbobot 30.000 pon, yang merupakan penggunaan operasional pertama dari jenis bom tersebut. Fasilitas Fordow, yang menjadi salah satu target utama, merupakan situs pengayaan uranium bawah tanah yang dikenal sebagai salah satu lokasi paling terlindungi di Iran. Kompleks ini terletak ratusan meter di bawah permukaan tanah dan dirancang untuk tahan terhadap serangan konvensional. Namun, bom bunker booster milik AS mampu menembus hingga 60 meter di bawah tanah sebelum meledak, menjadikannya senjata yang efektif untuk menyerang instalasi bawah tanah yang difortifikasi. Fasilitas Natanz, yang juga menjadi sasaran, merupakan pusat pengayaan uranium utama Iran dan telah menjadi target serangan sebelumnya, termasuk serangan siber Stuxnet pada tahun 2010. Sementara itu, kompleks Isfahan yang juga diserang merupakan fasilitas konversi uranium yang penting dalam program nuklir Iran. Meskipun Presiden Trump mengklaim bahwa situs-situs tersebut sepenuhnya dihancurkan, pejabat AS mengatakan bahwa penilaian kerusakan baru saja dimulai. Operasi ini melibatkan pesawat pengebom B-2 yang mampu membawa muatan hingga 15.000 kg bom, menjadikannya salah satu misi pemboman paling signifikan dalam konflik regional ini. Iran tidak tinggal diam menghadapi serangan tersebut. Tak lama setelah fasilitas nuklir mereka diserang, Republik Islam Iran melancarkan serangan balasan masif dengan meluncurkan ratusan rudal ke berbagai wilayah Israel, termasuk kota Tel Aviv dan Haifa. Serangan rudal Iran menyebabkan kerusakan signifikan di wilayah Israel. Di Tel Aviv, beberapa rudal dilaporkan menghantam bangunan tempat tinggal bertingkat, menyebabkan kehancuran besar dan beberapa bangunan ambruk total. Salah satu rudal Iran menghantam langsung sebuah apartemen bertingkat 3 atau 4 di bagian utara Tel Aviv, menciptakan lubang besar di lantai teratas dan menghancurkan dinding beton serta memecahkan seluruh kaca jendela. Video yang dirilis oleh layanan darurat Israel memperlihatkan kondisi mengerikan pasca serangan. Bangunan runtuh menjadi puing, jendela pecah berserakan, dan perabotan rumah tangga tersebar hingga ke jalan. Puing-puing seperti potongan kasur dan perabot rumah lainnya terlihat menggantung di pepohonan yang ikut rusak akibat ledakan. Menurut Magen David Adom, MDA, layanan ambulans Israel, sedikitnya 11 orang mengalami luka-luka dalam serangan rudal Iran ini. Israel Defense Forces, IDF, melaporkan bahwa setidaknya ada 10 titik yang terkena dampak serangan rudal di berbagai wilayah Israel. Di kota Haifa, wilayah utara Israel, juga dilaporkan mengalami dampak dari serangan rudal Iran. Polisi dan tim penjinak bom telah diterjunkan ke berbagai lokasi untuk menangani situasi darurat. Tim penyelamat terlihat bekerja keras di lokasi-lokasi terdampak, mencoba mengevakuasi korban dan membersihkan area yang rusak. Pemerintah Iran melalui media resminya mengeluarkan pernyataan keras sebagai respons atas keterlibatan Amerika Serikat. Dalam siaran langsung pada Ahad dini hari, seorang komentator menyatakan bahwa setiap warga Amerika atau personel militer AS di kawasan kini menjadi target legitimate bagi Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, unit militer elit Iran, menegaskan bahwa perang telah dimulai sekarang juga. IRGC juga mengingatkan bahwa semua pangkalan militer AS di wilayah sekitar kini berada dalam jangkauan rudal mereka, mengindikasikan potensi perluasan konflik ke target-target Amerika di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh, menyatakan pihaknya akan menargetkan dengan berani dan tanpa ragu kepentingan Amerika dan Israel di kawasan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Iran untuk tidak mundur meskipun menghadapi kekuatan militer gabungan AS Israel. Menteri Luar Negeri Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa keterlibatan AS dalam konflik Israel akan sangat berbahaya bagi semua orang, mengindikasikan keseriusan Iran dalam merespons eskalasi ini. Dari pihak Israel, Kementerian Pertahanan telah meningkatkan status siaga ke level tertinggi sebagai respons atas ancaman Iran.
Semua aktivitas sipil seperti kegiatan sekolah, pertemuan umum, hingga tempat kerja non-esensial resmi dibatalkan untuk sementara waktu guna memastikan keselamatan warga sipil. Sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, David's Sling, dan Arrow, telah diaktifkan penuh untuk menghadapi kemungkinan serangan lanjutan dari Iran. Sirene peringatan serangan udara terus meraung-raung dari berbagai sisi, menciptakan atmosfer mencekam di seluruh wilayah Israel. Pemerintah Israel juga telah memerintahkan mobilisasi cadangan militer dan menempatkan pasukan dalam kesiapsiagaan tertinggi. Bandara Ben Gurion dan infrastruktur vital lainnya mendapat perlindungan ekstra mengingat ancaman serangan rudal yang terus berlanjut. Israel sebelumnya meminta Amerika Serikat untuk mengambil postur defensif murni dalam konflik dengan Iran, namun situasi berkembang menjadi keterlibatan langsung AS dalam operasi ofensif. Keputusan Trump untuk terjun langsung ke medan perang disebut sebagai respons atas serangan-serangan berkelanjutan Israel terhadap Iran yang sudah berlangsung lebih dari seminggu. Serangan-serangan Israel sebelumnya bertujuan melemahkan sistem pertahanan udara Iran dan memperlambat program nuklir mereka. Namun, dengan keterlibatan langsung AS, konflik ini telah berubah dari konflik regional menjadi konfrontasi internasional yang melibatkan dua kekuatan militer besar dunia. Presiden Donald Trump memberikan pernyataan dari East Room Gedung Putih pada Sabtu, 21 Juni 2025, setelah militer AS menyerang 3 situs nuklir dan militer Iran, menandai momen bersejarah ketika AS secara resmi bergabung dengan upaya Israel untuk melumpuhkan program nuklir Iran. Keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel menandai titik balik bersejarah dalam dinamika Timur Tengah. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dan respons balasan masif Tehran telah mengubah konflik regional menjadi krisis internasional dengan potensi konsekuensi global yang luas. Situasi saat ini menuntut kewaspadaan tinggi dari semua pihak yang terlibat dan masyarakat internasional. Risiko eskalasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan destabilisasi regional yang berkepanjangan dan krisis global di berbagai sektor, mulai dari energi hingga keamanan. Diperlukan upaya diplomatik yang intensif dan komitmen dari semua pihak untuk mencegah konflik ini berkembang menjadi perang regional yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan global. Waktu untuk deeskalasi semakin terbatas, dan setiap keputusan yang diambil dalam hari-hari mendatang akan menentukan arah masa depan kawasan yang sudah lama bergolak ini. Dunia kini menahan napas, menunggu perkembangan selanjutnya dari konflik yang telah memasuki fase paling berbahaya sejak dimulainya ketegangan antara Iran dan Israel. Keputusan-keputusan strategis yang akan diambil oleh para pemimpin di Washington, Tehran, dan Tel Aviv dalam periode kritis ini tidak hanya akan menentukan nasib kawasan Timur Tengah, tetapi juga akan membentuk tatanan keamanan global untuk dekade-dekade mendatang.